Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu ngalir deras tanpa batas. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rasa. Hari ini mudah-mudahan sehat semuanya dan semakin berkah, bahagia tanpa batas. Amin. Nah, nih saya dapat sumber dari pastinya YouTube ya, tentang bahwa wakil calon pasangan presiden nomor 1 Gus Imin ternyata mendukung Prabowo, Pak Prabowo Subianto. Ya, calon pasangan presiden 02. Wah, videonya kemana-mana bos. Dan saya akhirnya karena kemana-mana, saya nggak di mana-mana, tapi infonya ada di mana-mana akhirnya. Dan saya dapat videonya. Makanya tadi saya bilang bahwa apakah benar Gus Imin itu mendukung Pak Prabowo? Wah, ini pasti membuat kacau bimbang pendukung 01 nih. Dan mungkin berpikir yang nggak baik juga akhirnya dengan Gus Imin. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi bagaimanapun gini saudaraku, kita ini bukan pengamat politik. Saya juga bukan dalam bidang politik. Saya hanya ya spiritualis kemarin sore yang dimana mungkin ingin mendapatkan informasi-informasi yang baik yang bisa saya berikan di channel YouTube saya. Itu aja sebenarnya saya. Dan informasi apapun, bukan hanya masalah spiritual kalau saya. Realitinya aja, reality misteri, reality yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya kepingin seperti itu. Bahkan dalam pilpres yang dikatakan curang. Nah, ini saya jujur sangat empati banget. Pilpres yang dikatakan curang ini pilpres yang bagaimana? Ya. Dan apakah benar ada kecurangan, saudaraku? Karena banyak di pihak lain itu sudah menuntut ulang ya pencoblosan pilihan presiden karena ada kecurangan dengan bukti-bukti fakta yang sudah dibawa. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu ini biar semangat, biar semangat. Mental kaya teko KB wujud, komentar dulu. Wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang banyak utang-utangnya cepatnya lunas, yang belum dapat jodoh cepatnya dapat jodoh, yang belum dapat pekerjaan cepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, sehat. Pilihan dupa saya ini sangat luar biasa saudaraku. Dan banyak ya, kalian bisa menggunakan dupa setiap waktu seperti saya duduk makan dupa terus pokoknya. Karena bagi saya dupa itu penting. Perdupaan itu boleh dengan seperti ini, dupa yang panjang, yang pendek, boleh pakai bur-bur, termasuk bagian daripada perdupaan saudaraku. Dan buat kalian yang ingin rumahnya didatengin malaikat, malaikat itu ternyata suka wangi-wangian. Buat kalian yang nggak suka wangi-wangian, wah berarti kalian nggak bisa, nanti nggak didatengin malaikat. Ya kan, rumah yang nggak wangi nggak akan datengin malaikat enggan. Kenapa? Karena rumahnya baunya nggak enak. Ya minimal itu meskipun nggak wangi, bersih, ya kan, bersih ditambah wangi malah top, kan gitu. Nah, dasarnya itu saya mengajak semuanya untuk memakai dupa. Dan pasti auranya beda, karena dupa itu bisa mengundang aura positif, membersihkan aura negatif, dan bisa menenangkan pikiran buat kalian yang memang lebih ke ini ya, penciuman. Tapi banyak dupa juga yang nggak enak, ya, yang mungkin kualitasnya rendah. Nah, kalau saya pilihan saya dupa-dupa yang kualitas tinggi, ya seperti di Aroma Batik yang biasanya saya sering beli di sana. Nah, mungkin dicek di internet banyak. Di deskripsi saya rekomendasikan dupa-dupa untuk ritual yang luar biasa. Dupa untuk pengharum ruangan aroma terapik itu ada khusus di situ. Kalian bisa cek di deskripsi saya. Ya. Oke, melanjuti tentang yang lagi viral Gus Imin mendukung 02 atau Pak Prabowo. Beliau mengatakan ya bahwa setuju dan mendukung Pak Prabowo untuk menjadi presiden 2024. Dan mengatakan bahwa Pak Prabowo dulu itu penyatu Nusantara di waktu Pilpres ya, tahun 2019 kalau nggak salah ya. Hancur, rame dengan pasangan akhirnya menyatukan berdamai Indonesia. Dan juga beliau bilang bahwa
Memang udah pantas Pak Prabowo menjadi presiden. Pemimpin yang bisa dikatakan luar biasa itu ya Pak Prabowo, kata beliau. Ya, bahkan beliau melihat dari sepak terjang background Pak Prabowo yang dimana memang bertanggung jawab yang sangat luar biasa ya terhadap negara juga. Dan mengutip dari salah satu tokoh presiden kita dulu, mantan presiden almarhum Gus Dur, juga mengatakan bahwa beliau pantas menjadi presiden. Ya kalau seperti itu ya didukung, memang benar adanya. Dan memang saya sering bilang bahwa salah satu calon presiden itu nggak usah didukung pun, nggak usah dicoblos pun menang juga. Tapi whatever lah, apa pilihan kalian, tolong jangan berkecil hati ketika yang kalian dukung itu nggak menjadi presiden. Ya nggak usah menimbulkan fitnah dan ghibah atau membongkar, menebarkan aib-aib. Nah ini, makanya saya bilang menuju Indonesia waras itu seperti itu. Para pendukung itu, ayolah, yang waras dan cerdas. Waras itu artinya nggak perlu kita, kalau seandainya calon yang kita usung itu baik, yang lain nggak baik, dibuka aib-aibnya. Nah, yang tidak kita dukung, kita buka semua aib-aibnya. Semua orang itu pasti ada masa lalu. Ada masa lalu yang baik, masa kelam yang baik, ada yang buruk. Nah, yang nggak waras, yang tidak mendukung pasangan presiden satunya, yang lainnya, itu pasti mencari kesalahan. Apalagi kalau sudah kelihatan menang. Nah, ini bahaya. Kenapa seperti itu? Ayolah, cerdaskan pikiran, waraskan diri kalian, jangan sakit. Ya, ayo, jangan sakit. Sakit itu bukan sakit badannya, sakit hatinya. Jadi ayo kita sama-sama mendukung siapapun yang menjadi presiden kita. Kita harus dukung. Ya, punya latar belakang bagaimanapun, kita harus dukung. Orang itu kan tidak selamanya jahat. Orang itu kan nggak selamanya buruk. Orang itu kan nggak selamanya tidak baik. Sebaik-baik orang ada jeleknya, nggak baiknya. Gak baik atau jeleknya orang ada baiknya. Bukannya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW meminta kita untuk bersuudon, berhusnudon, bukan bersuudon, ya, bukan berburuk sangka, tapi berbaik sangka, betul, seperti itu kan? Nah, kenapa kita harus berburuk sangka? Ya, positif aja. Kanjeng Nabi aja nggak pernah mengkafir-kafirkan orang kafir, orang maling nggak bilang itu maling-maling, ngomong enggak. Tutupi aib saudaramu. Ya, karena kalau kita membuka aib saudara kita, teman kita, keluarga kita, sama juga kita memakan bangkai saudara kita. Bukannya itu sudah jelas ya? Saya bukan ulama, saya bukan kiai, cuman saya hanya ingat aja bahwa seperti itu. Dan sedikitnya lah balighun Allah ayat kita tebarkan. Ya, ada videonya. Ini habis gini videonya akan saya lihatkan ke kalian. Oke, nih videonya. Mengantarkan Pak Menteri Pertahanan hadir bersama kita istighosah nasional. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Pak Prabowo, aula ini biasanya tidak sebagus ini. Biasanya nggak serapi ini. Biasanya langsung talang atasnya itu. Hari ini sungguh rapi sekali. Ini tidak lain mungkin karena rasa cinta dan penghormatan kepada Pak Prabowo Subianto. Tadi Mbah Hasib saya bisi tumben rapi banget ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada sambutan ini melanjutkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Pak Prabowo ini amat sangat layak diberi penghormatan yang luar biasa. Karena apa? Banyak orang lupa. Salah satu jasa besar Pak Prabowo adalah mempersatukan berbagai perbedaan ketika terbelahnya seluruh rakyat Indonesia pada pemilu tahun 2019 yang lalu. Hari ini dan ke depan dibutuhkan pemimpin yang berbesar hati, menerima berbagai keadaan, termasuk menerima berbagai kesulitan yang dihadapi. Saya jadi ingat Gus Dur pernah menyampaikan, Pak Prabowo ini pemimpin paling ikhlas dan insya Allah akan jadi presiden 2024. Amin.
Oleh karena itu, penghormatan seperti ini layak diberikan kepada orang-orang yang berjiwa besar, satria yang memiliki kemauan dan keberanian untuk terus mengabdi, dan tentu Tambak Beras layak memberikan penghormatan kepada Pak Prabowo yang kita banggakan hari ini. Yang kedua, kita bersyukur berbahagia malam hari ini kiai-kiai besar Pak Prabowo hadir di sini. Kiai Mas Duki, Gus Ali Masyuri, Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar. Ini artinya itu kan videonya yang lagi viral. Gus Imin mendukung Pak Prabowo. Gimana? Kalian percaya nggak? Gimana? Komentar dong. Saya ingin tahu komentarnya. Pendukung 01, 03, 02. Ya. Komentar. Bahkan yang dukung 008 Saras juga nggak apa-apa. Komentar aja. Gimana? Pernyataan beliau gimana? Kalau seperti itu. Hah? Dan ada lagi yang berkembang, ya, rekaman suara-suara Pak Prabowo, ya, atau video Pak Prabowo mengucapkan selamat kepada Pak Anies, ya. Itu kan masa, kalau setahu saya itu waktu mengucapkan jadi gubernur dipotong-potong. Memang media itu kadang ada yang menyesatkan sih, ya enggak? Terus suara Pak Prabowo tentang bahwa nanti Indonesia ini jangan butuh dan sebagainya, saya ingat saya ya. Nah, itu dipotong-potong. Awalnya gimana? Jadi kalau memberikan info itu yang panjang, jangan sepenggal-sepenggal, biar jelas. Yang panjang. Kalau sepenggal-sepenggal nanti akhirnya menimbulkan fitnah, menimbulkan isu-isu yang nggak baik. Nah, ayolah menuju Indonesia waras lah. Makanya teman-teman itu tolong jangan asal mencerna, ya, mencermati sesuatu itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Coba sadari, benar nggak informasi itu? Informasinya nggak benar, ya ngapain dipikirkan? Ya, lebih baik dibenarkan. Ini ternyata ada lanjutannya atau apa gitu. Udahlah, lebih baik legowo. Siapa tahu pasangan kita, calon presiden yang belum waktunya jadi presiden, nanti 2000 berapa nanti jadi presiden. Gantian, antri. Bagaimanapun pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi yang kalah belum tentu ya nggak baik atau nggak punya prestasi. Belum tentu. Semua itu kembali ke kehendaknya Tuhan. Kalau sudah Tuhan berkehendak, kita mau apa? Ya, mau musuhan sama saudara kita karena yang didukung saudaramu menang, kamu baper. Nah, ini ya saya sebut gak waras. Siapapun pilihanmu, tetap aja kamu tetap kerja, cari duit. Hidupmu berubah bukan karena pilihanmu, bukan karena presidennya, iya karena kamu. Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum jika kamu tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Karena itu, jangan terus nanti kamu dulu nggak milih Pak Jokowi, ya kan? Terus menyalahkan Pak Jokowi. Nah, kan tambah ajur kan Indonesia, tambah gini. Nah, yang milih Pak Jokowi juga gitu. Akhirnya baper juga. Waduh, misal milih Pak Jokowi. Ternyata seperti ini malah parah dan sebagainya. Gak bisa seperti itu. Ya, intinya hidup kalian itu, kalianlah yang bertanggung jawab dalam kehidupan. Kamu jadi baik, itu karena diri kamu sendiri. Kamu jadi nggak baik juga karena diri kamu sendiri. Gak bisa kamu beralibi, karena dia ini boleh seperti ini, karena ini, nggak bisa. Ikhtiar dengan cara yang benar, yang baik, yang positif. Karena apapun yang kalian inginkan pasti positif, betul. Rezeki yang kalian inginkan pasti positif. Pemimpin yang kalian inginkan pasti pemimpin yang positif, benar. Selaraskan ucapan, pikiran, perilaku, selaraskan. Video tadi tentang Gus Imin, apa benar? Enggak, itu setahu saya video sebelum Pilpres. Ya, setahu saya itu video di mana ada acara muktamar NU kalau nggak salah. Ya, tapi nggak apa-apa lah, whatever, biar seneng. Ya, dan siapa tahu menjadi doa benar mendukung. Tapi ya, kalau kita pikir, beliau aja sebelum dijadikan calon seperti itu ya, mendukung benar-benar. Dan mungkin dalam hati beliau juga masih mendukung. Ya, karena tapi beliau juga akhirnya mau menjadikan diri beliau menjadi wakil dari presiden. Ya, beliau harus mengunggulkan beliau dan timnya. Nah, tapi saya yakin Gus Imin itu orang baik, orang bijak. Termasuk Pak Anies, itu orang baik, orang bijak. Yang repot itu, kadang repotin itu masanya. Kadang pendukungnya yang senang menebarkan sesuatu yang nggak baik. Nggak semua pendukungnya, artinya gini,
pendukung yang waras itu gimana? Ngawur dalam dapat info karena dia mendukung pendukungnya, mendukung beliau. Nah ini nih ada yang nggak waras, jadi langsung ditebarkan gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi saya yakin sebenarnya kita nggak bisa suudon berprasangka nggak baik kalau itu pendukung beliau. Bisa jadi ada oknum, ini dengerin ya ada oknum pendukung atau bukan saya nggak tahu ya, itu membenturkan. Padahal yang bikin video, yang menyebarkan berita hoak itu nggak dukung sama sekali. Memang sengaja membuat Indonesia hancur. Ini hati-hati. Ya makanya saya bilang jadilah pendukung yang waras. Pendukung beliau saya yakin waras semua. Semua pendukung saya yakin waras. Cuman hati-hati nih. Saya ngelihat ini ada penyusup oknum yang sengaja membenturkan pendukung ini dengan pendukung ini. Ya, jadi alhasil bukan pendukungnya. Saya yakin semuanya pendukung waras-waras. Saya yakin cerdas-cerdas dan bijak semuanya. Cuman pasti ada penyusup yang membuat gaduh. Mengatakan saya pendukungnya 02, 01 dirusak. Mengatakan saya pendukung 01, 02 dirusak. Oknumnya, oknum, sadar. Indonesia ini kepingin makmur, damai. Jangan kau rusak. Ini saya ingatkan. Ingat ada hukum alam loh, ada hukum karma loh. Ya, saya khawatir yang mendukung oke-oke aja, ternyata oknumnya ternyata bukan orang Indonesia. Dibentur-benturkan. Wah, supaya Indonesia hancur. Ayo kita sama-sama sadar, saudaraku. Siapapun pemimpinnya, yang kamu dukung kalah, yang kamu dukung menang, ingat, tetap kita rangkul, kita satukan barisan, kita genggam erat persaudaraan menuju Indonesia makmur, menuju Indonesia waras, menuju Indonesia bahagia, menuju Indonesia lebih mantap dalam perubahannya. Kita dukung yuk, saudaraku. Pendukung 01, 03, 02, tolong yuk kita bersama-sama. Ya, jika ada info-info seperti itu, lebih baik report. Lebih baik di komentar yang positif. Ini tahun apa? Jangan dengan emosi. Nah, repot kalau oknumnya sengaja membenturkan. Biar apa? Terjadi kegaduhan. Saya yakin pemerintah kita lebih bijak. Saya yakin kita akan tahu jikalau memang ada kecurangan dalam pilpres ini akan terbukti. Ya, dan bisa dibuktikan sesuai fakta. Tapi jika pemerintah nggak bisa membuktikan, saya yakin ada banyak orang hebat di Indonesia. Silakan di-up di publik biar tahu, loh ini loh sudah banyak buktinya seperti ini. Nah, dan sekaligus ya langsung ke mahkamah atau ke ranah hukum atau apa ya, saya nggak tahu masalah politik. Kan ada yang bagiannya masing-masing. Udah deh, dilaporkan bagaimana, secara hukum gimana. Nah, kalau nggak bisa, ya berarti Tuhan sudah berkehendak lain. Memang mungkin tidak ada kecurangan atau kecurangan yang disengajakan atau settingan. Ya saya nggak tahu, wallahu a'lam, karena saya ingin berstatement sesuai yang saya tahu. Mungkin saya goblok, tapi bagaimanapun saya ingin tahu dan suara saya ingin didengarkan. Jadi, intinya ayo kita bersatu, jauhi oknum-oknum pendukung yang nggak waras ini, ya. Dan tolong hati-hati, jangan sampai karena pilihan ini kalian bertengkar, nggak akur dengan keluargamu, dengan temanmu, aduh, dengan tetanggamu, ya salah. Waras rek. Ya, pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir yang baik-baik karena Allah sebagaimana prasangka namanya padanya. Selalu berucap yang baik karena ucapan itu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik. Rubah perilaku menjaga hidup ingin jauh lebih baik karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Dia akan tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Terasa, terjiwa, seru gandak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Koh kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim.